Sebelum masuk ke alur cerita, kali ini saya akan melanjutkan I Spit on Your Grave yang kedua. Bagi Maraneh yang belum menonton film sebelumnya, linknya sudah saya cantumkan di kolom komentar. Oke barudak. Jadi pada sequel kedua ini berbeda dengan film pertamanya, mulai dari karakter, setting, dan lokasi. Ya pokoknya mah beda ceritana. Hanya saja jalan ceritanya hampir sama, yaitu diperkaos dan melakukan balas dendam. Yowes lah, keburu kopi kalian habis, kita langsung masuk ke alur ceritana. Berlatar di sebuah kota, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang wanita yang berada di sebuah taksi untuk pergi bekerja. Kita perkenalkan terlebih dahulu, wanita ini bernama Kathy. Tah parasna, sebelum melakukan pekerjaannya, di sana Kathy bertemu dengan salah satu rekannya untuk menanyakan apakah kamu memiliki teman seorang fotografer profesional. Ya, tujuannya karena ia ingin memperbaiki dan merapikan portofolio miliknya untuk kepentingan karir. Akan tetapi yang jadi masalah adalah budget untuk menyewa seorang fotografer profesional tidaklah murah. Dan singkat cerita, setelah Kathy selesai bekerja, namun saat Kathy akan pulang, pandangannya teralihkan ketika melihat selembaran brosur yang berisi fotografer atau model portofolio gratis. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Kathy senang dong. Apalagi Kathy hanyalah karyawan biasa dan gajinya pun UMR. Lantas dia pun mengambil secuil kertas yang tertulis nomor HP dari si fotografer. Setelah itu Kathy pun pulang dengan menaiki kereta. Setelah sampai di apartemen tempat tinggal Kathy dan saat akan masuk ke kamarnya, Kathy mendengar salah satu penghuni apartemen membuat suara gaduh. Ternyata itu adalah temannya yang bernama Jason. Terlihat ia sedang mengusir berit atau tikus dengan sapu. Kathy yang melihatnya pun mencoba membantu si Jason dengan cara yang pintar dan tanpa harus membuat kegaduhan, yaitu membuat jebakan menggunakan seutas tali pada lubang sarang tikus. Melihat hal itu, Jason pun sangat berterima kasih kepada Kathy dan ia mengajaknya untuk minum bersama. Lantas Kathy pun setuju ajakan dari si Jason. Kemudian Kathy pun segera masuk ke kamarnya dan merapikan segala tetek bengek perabotan yang acak-acakan. Setelah semuanya beres, Kathy pun bisa sesarean alias rebahan sambil membuka buku portofolionya. Di hari itu juga, Kathy pun mulai menelpon nomor HP fotografer yang ia dapatkan di brosur kertas saat dirinya akan pulang. Tak berselang lama, fotografer itu pun langsung mengangkat panggilan dari Kathy. Diketahui namanya adalah Ivan. Namun hal yang pertama jika ingin melakukan fotografer gratis, si Ivan meminta kepada Kathy untuk mengirimkan pap atau foto selfie sebagai bukti kalau Kathy memang serius. Lantas Kathy pun mulai mengirim foto dirinya kepada si Ivan. Tak menunggu waktu lama karena si Kathy ini cantik, pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk bertemu esok hari dan langsung melakukan sesi pemotretan. Singkat cerita, pada keesokan harinya saat hujan salju yang lumayan lebat, terlihat Kathy sudah sampai di tempat Ivan. Setelah masuk ke dalam, terlihat di situ sedang mengadakan pemotretan pada salah satu gadis, namun hanya memakai kutang jeung cangcut. Di sana juga ia bertemu dengan seorang pria berambut keriting bernama Georgie. Sedangkan si Ivan yang ini nih orangnya. Sepertinya si Georgie ini merupakan rekan atau asisten Ivan dalam memotret. Mengetahui Kathy sudah tiba, Ivan pun langsung menyuruh kepada Kathy untuk segera mengganti pakaiannya. Dengan penuh semangat karena sesi pemotretan ini gratis, Kathy pun mulai berganti pakaian. Namun sebelum memotret, Kathy meminta bantuan kepada Georgie untuk melepas kalung miliknya. Melihat leher belakang Kathy yang mulus, daki secuil pun, ditambah rambut wangi dan halus sehabis keramas menggunakan Pantene, muncullah rasa suka si Georgie karena bisa dilihat dari raut wajahnya. Setelah semuanya siap, sesi pemotretan pun dimulai. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, namun setelah beberapa tag, Ivan meminta kepada Kathy untuk mengganti pakaiannya lagi, namun dengan pakaian yang lebih terbuka. Tentu saja Kathy sebagai cewek baik, dirinya pun menolak, sebab tujuannya kesini hanya untuk portofolio dan bukan untuk foto majalah dewasa. Akibat penolakan itu menimbulkan perdebatan antara Kathy dan Ivan, sehingga membangunkan salah satu teman mereka yang sedang molor. Temannya itu bernama Nick. Lantas Kathy pun seketika merasa risih dari ucapan si Ivan. Pada akhirnya Kathy memutuskan untuk tidak melanjutkan pemotretan dan langsung pergi dari tempat tersebut. Expecting. And what is it you were expecting? Sorry. I'm out of here.
Singkat cerita, pada sore harinya saat Katie baru saja selesai jogging, tiba-tiba Katie dibuat terkejut atas kehadiran si Georgie ke apartemennya. Ternyata maksud kedatangannya adalah hanya memberikan flash disk yang berisi beberapa foto Katie sebelum si Ivan menyuruh Katie untuk mengganti pakaian seksi. Lantas Katie pun menerima flash disknya sambil mengucapkan terima kasih. Namun si Katie malah langsung menutup pintunya seakan-akan dirinya tidak mau mengobrol dengan Georgie. Hal itu membuat Georgie sedikit kesal, minimal ditawaran kopi luwak atau teh lelan kek. Hingga pada akhirnya Georgie pun harus pulang dengan perasaan kesalnya. Namun saat malam sudah poek, terlihat Georgie sedang memperhatikan foto-foto dari Katie yang sangat cantik dan biang. Mulai di dia. Sementara Katie sendiri keluar dari kamarnya untuk membuang sampah. Setelah kembali masuk ke kamar, ia pun terlebih dahulu mengunci pintu. Kemudian Katie pun sikat gigi dulu sebelum tidur. Setelah selesai, lantas Katie pun mulai beranjak molor. Akan tetapi saat Katie sedang enak-enak tertidur, terdengar suara jepretan kamera hingga membuatnya terbangun. Dan betapa terkejutnya si Katie melihat Georgie sudah berada di dalam kamarnya. Loh, kok bisa masuk si Bagong ini? Yang ternyata saat Katie membuang sampah tadi, Georgie diam-diam masuk ke kamar Katie. Atas kehadiran Georgie membuat Katie sangat marah. Jika kau tidak pergi dari sini, aku akan berteriak sangat kencang. Namun si Georgie tidak mau pergi. Ia malah menyuruh Katie untuk tenang dulu. Katie yang sudah sangat marah pun langsung mengambil stun gun atau pistol listrik tepat mengenai Georgie hingga membuatnya kekeroyokan. Dengan cepat Katie berlari ke arah pintu keluar. Namun sayang dirinya harus gagal karena Georgie berhasil menarik Katie masuk kembali. Di dalam, Georgie pun mulai melakukan kekerasan dengan cara memantok-mantokkan kepala si Katie ke lantai. Kemudian ia membungkam mulut dan mengikat tangan dan kaki Katie. Sementara di kamar Jason, dirinya harus terbangun karena mendengar suara berisik dari arah kamar Katie. Lantas Jason pun mencoba menggedor-gedor pintu kamar Katie. Namun saat masuk, tiba-tiba setelah menusuk perut Jason menggunakan pisau, Georgie pun mulai memperkaos Katie di hadapan Jason yang sudah tak berdaya. Lagi-lagi adegan ini harus saya sensor, nanti KPI marah barudak. Namun setelah cai pejunya keluar, terlihat si Georgie seperti sadar kembali, di mana ia sangat menyesal atas apa yang dilakukannya barusan. Tak tahu harus berbuat apa, lantas Georgie pun mencoba menelpon temannya yaitu si Ivan dan Nick untuk segera datang ke apartemen Katie. Tak berselang lama datanglah mereka berdua. Lantas Ivan dan Nick pun mulai membereskan apartemen yang berantakan akibat kejadian tersebut. Mereka juga memanipulasi kematian Jason dan seolah-olah si Katie lah pelakunya atas pembunuhan Jason, yaitu dengan cara menempelkan pisau pada tangan Katie supaya pisau itu ketika diselidiki menampilkan sidik jari dari Katie. Setelah itu Ivan pun mulai membius Katie dengan cara memasukkan serbuk ranginang ke dalam mulutnya, nggak tahu itu serbuk apa, dan pada akhirnya Katie pun harus pingsan. Good night, Katie. Singkat cerita, ketika Katie sudah tersadar, terlihat dirinya tidak memakai baju sehelai pun dan sedang digoyang-goyang, yang ternyata dirinya sedang diperkaos oleh Nick. Georgie yang melihatnya pun segera menghentikan aktivitas itu. Kemudian Katie yang kehausan mencoba meminta air minum, namun si Nick malah ngekiihan alias mengencingi Katie, mungkin sebagai air minumnya. Melihat hal tersebut membuat Georgie marah hingga terjadi pergelutan antara Nick dan Georgie. Di tengah keributan itu datanglah si Ivan yang langsung melerai mereka dan menyuruh mereka berdua untuk segera naik ke lantai atas. Setelah itu Ivan menutup tubuh Katie menggunakan selimut dan langsung pergi meninggalkan Katie sendirian. Namun bisa dilihat ruangan itu seperti berada di bawah tanah atau bunker. Katie yang masih memberontak dan mencoba berteriak meminta tolong pun membuat energinya terkuras hingga pada akhirnya ia tertidur akibat kelelahan. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba Ivan kembali membangunkan Katie yang sedang tertidur dengan mengguyurkan seember cai. Setelah itu Ivan menyuruh kepada Katie untuk membersihkan dirinya, namun Katie menolak sehingga Georgie lah yang akan memandikan dan membersihkan tubuh Katie. Namun lagi-lagi Katie memberontak hingga membuat si Georgie ngajungkel. Melihat Katie yang masih saja melawan, Ivan pun kembali memberikannya obat bius. Dan saat Katie sudah mulai tenang, Georgie mencoba mendekati Katie dan mulai membersihkan tubuhnya secara perlahan-lahan. So,
I'll go get. Setelah beres ngeibakan dan ngebersihan, sekarang Georgie pun berniat mengambilkan pakaian untuk Katie. Dan saat Georgie pergi mengambil pakaian, dengan cepat Katie mencolok mulutnya menggunakan tangan supaya dirinya muntah dan bisa mengeluarkan obat bius yang tadi dimakan. Tak berselang lama, Georgie pun masuk kembali. Namun di sini si Katie berpura-pura tertidur agar Georgie mengira Katie masih terpengaruh obat bius. Kemudian Georgie pun mulai membuka ikatan pada tangan Katie dan memakaikannya baju. Namun saat Georgie akan mengambil sepatu, tiba-tiba Katie terbangun dan langsung menghajar Georgie menggunakan ember hingga pingsan. Dengan cepat, Katie pun langsung berlari keluar melewati jendela. Katie mencoba memberhentikan mobil yang lewat dan berusaha meminta pertolongan pada setiap orang yang berada di hadapannya. Namun sayang, tak satu pun dari banyak orang itu yang peduli dengan Katie dan mengerti bahasanya. Ternyata si Katie ini sudah dibawa ke negara Bulgaria untuk dijadikan PSK di sana. Kemudian tak berselang lama, muncul seorang pria yang mengerti bahasa Inggris. Sepertinya pria itu adalah seorang detektif. Lantas ia pun langsung memakaikan jaket pada Katie dan membawa masuk ke dalam mobilnya. Detektif itu memberitahu kepada Katie kalau kamu sekarang berada di Bulgaria. Mendengar hal itu, Katie pun shock karena ia benar-benar lupa apa saja yang telah terjadi padanya hingga membawanya ke negara ini. Sementara di tempat lain, Nick melihat Georgie yang baru tersadar dari pingsannya dan tidak melihat Katie di sana. Namun dengan jendela yang sudah terbuka. Kembali ke Katie. Sekarang beliau sudah berada di kantor detektif dan detektif itu bernama Kirill. Lantas Kirill pun menyuruh kepada Katie untuk pergi ke dokter dan memeriksa keadaannya. Akan tetapi si Katie malah menolak. Ia meminta kepada Kirill untuk mengantarkannya saja ke kantor kedutaan Amerika. Karena memang si Katie ini orang Amerika. Di sini Kirill pun berpikir bahwa Katie hanyalah wanita yang baru saja mengonsumsi obat terlarang. Namun tak berselang lama, muncullah seorang dokter psikolog bernama Anna. Ini parasnya, di mana beliau akan menjemput Katie. Namun Kirill belum siap menyerahkan Katie pada Anna untuk saat ini karena Anna terlalu cepat menjemputnya. Maka dari itu Anna menyuruh Kirill menggunakan bahasa Inggris untuk mengobrol dengan Katie. Karena si Katie ini tidak mengerti dengan bahasa Bulgaria. Kemudian Anna meminta tolong pada Kirill untuk dibuatkan kopi. Yang sebenarnya permintaan itu hanyalah cara agar Anna bisa mengobrol berdua dengan Katie. Setelah Kirill keluar dari ruangan, mereka berdua pun mulai saling berbincang hingga pada akhirnya Anna bisa membujuk Katie untuk ikut bersamanya dan berjanji akan mengantar Katie ke kedutaan Amerika. We get you some clothes. Yes, she's American. Saat di perjalanan, Anna menelpon seseorang, entah siapa eta, yang di mana dalam percakapan mereka Anna memberitahu keadaan Katie baik-baik saja. Singkat cerita, sesampainya di rumah si Anna mengantar si Katie masuk ke ruangan bawah dan betapa terkejutnya si Katie melihat ruangan tempat Katie disekap. Terlihat Ivan juga sudah berada di sana dengan mengatakan selamat datang kembali. Dan saat Katie nyil ke arah Anna pun langsung ciduhan atau meludahi si Katie sambil berkata, "Kau mencoba menyakiti keluargaku." Kemudian Anna pun menyabok si Katie. Sampai sini kita belum tahu apa maksud Anna melakukan hal biadab ini. Kemudian Ivan pun kembali mengikat Katie menggunakan borgol sambil mencubit pentil susunya. Tak berselang lama, datang seorang pria tua bertubuh gemuk sambil membawa alat setrum. Sementara Anna sendiri sedang berada di lantai atas sambil menyalakan musik dengan volume tinggi. Kemudian Anna pun duduk di kursi goyang sambil memeluk boneka. Kembali pada si Katie, ternyata pria gendut ini bernama Falco, di mana si anjing ini merupakan ayah dari Ivan bersaudara. Kemudian Falco menyuruh Ivan untuk pergi dan membiarkan dirinya berduaan dengan Katie. Dan disinilah Falco mulai menyiksa Katie dengan cara menyetrumnya bertubi-tubi. Dan yang paling bejatnya, si Falco mulai memperkaos Katie. Setelah selesai menyalurkan hasrat bangsatnya, Falco pun pergi meninggalkan Katie dan kembali ke lantai atas. Kemudian Ivan pun kembali ke ruangan bawah dan terlihat kondisi Katie semakin memprihatinkan, di mana bagian kememnya mengeluarkan banyak darah. Dengan kondisi yang seperti itu, Katie masih berusaha memberontak dengan menyabok si Ivan. Namun tenaga yang tak seberapa, akan tetapi si Ivan malah membalasnya lebih parah, di mana ia menghajar Katie hingga babak belur. Don't worry.
Setelah itu, Georgie dan Nick mulai menggali tanah untuk mengubur Katie hidup-hidup. Namun sebelum dimasukkan ke liang kubur, Ivan mengatakan kepada Katie, "Jika kamu mau menuruti perintahku saat sesi pemotretan di New York, yaitu mengganti pakaian yang lebih seksi, pasti semua ini tidak akan terjadi padamu." Kemudian Nick merobek baju Katie hingga dirinya tidak memakai baju sehelai pun. Lantas, Ivan dan Georgie mulai memasukkan Katie ke dalam kotak. Sebelum dikubur, Georgie memberikan kalung salib milik Katie yang terlepas. Setelah semuanya siap, lantas Katie pun dimulai dikubur hidup-hidup. Dan terlihat Katie hanya bisa menangis sambil mengatakan, "Kumohon Tuhan, jangan lakukan ini padaku. Jangan biarkan aku mati, kumohon." Setelah selesai menguburnya, para pria bejat itu menutup galiannya menggunakan kasur agar tidak terlihat seperti bekas galian. Sementara Katie yang masih hidup pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Namun tiba-tiba ternyata kotak yang mengurung Katie terjatuh ke saluran pembuangan yang mana lubang galian itu amblas akibat tidak kuat menahan berat. Beruntung Katie masih bisa hidup, tapi dengan kondisi yang memprihatinkan. Lantas Katie berusaha bangkit walaupun sambil berjalan ingkluk-ingklukan. Di tempat itu, Katie sempat menemukan pakaian sambil berusaha mencari makanan, sebab sudah beberapa hari dirinya belum makan. Hingga pada akhirnya Katie berhasil menangkap burung japati alias merpati, kemudian membakarnya agar bisa dimakan. Setelah selesai daang, Katie mencoba menelusuri saluran pembuangan tersebut hingga ia menemukan sebuah celah menuju ke tempat lain. Dan ternyata celah itu mengarah ke sebuah gereja. Lantas Katie pun masuk ke dapur gereja untuk mencuri makanan yang ada di sana. Seorang pendeta yang berada di gereja itu pun sempat mendengar suara berisik dari arah belakang. Lantas beliau pun mencoba berjalan ke arah dapur. Pendeta itu pun melihat Katie sedang mencuri beberapa makanan. Terlihat Katie sangat ketakutan pada pendeta itu karena trauma yang ia alami. Si pendeta yang melihat kondisi Katie sangat memprihatinkan. Lantas pendeta itu memberikan makanan, pakaian, dan Bible untuk dirinya. Tanpa berkata sedikit pun, Katie langsung membawa pemberian tersebut dan kembali ke saluran pembuangan. Setelah kondisi Katie mulai membaik, dirinya pun mulai menelusuri lebih jauh saluran pembuangan tersebut. Hingga akhirnya Katie keluar tepat di depan kantor kedutaan Amerika. Namun anehnya si Katie tidak langsung masuk ke kantor tersebut. Dan singkat cerita, malam pun poek. Terlihat Katie datang kembali ke gereja. Di situ juga ia bertemu dengan pendeta. Si pendeta itu pun masih berusaha ingin mengobrol dengan Katie. "Aku tahu seseorang telah melakukan sesuatu yang sangat buruk padamu. Aku bisa menghubungi polisi." Namun Katie menolak dan masih belum bisa percaya pada orang lain. Kemudian Katie pun pergi dari situ. Namun sebelum pergi, si pendeta mengatakan, "Kau tidak bisa lari dari sini selamanya." Lantas Katie menjawab, "Aku tidak akan lari." Katie juga sempat meninggalkan Bible pemberian dari si pendeta itu sebelumnya, di mana pada Bible itu Katie membuka bagian ayat yang berisi tentang pembalasan dendam. Sementara Katie kembali ke saluran pembuangan tempat di mana dirinya terjatuh di dalam kotak. Nah, disinilah ia berniat kembali masuk ke rumah Anna untuk membalaskan dendamnya. Pertama-tama, Katie mengambil uang milik Anna secara diam-diam. Kemudian ia mengikuti Nick yang pada saat itu akan pergi ke klub malam. Kemudian pada keesokan harinya, saat Georgie sedang duduk di pinggir jalan, tiba-tiba ia diberikan kopi oleh seseorang. Saat Georgie meminum kopi tersebut, terdapat sebuah salib di dalam minuman itu, yang ternyata salib itu bekas kalung milik Katie. Georgie pun sadar bahwa salib ini adalah milik si Katie. Ia juga sempat melihat si Katie yang sedang berjalan. Langsung saja Georgie mengikutinya hingga masuk ke saluran pembuangan. Nah, disinilah Katie mulai melakukan balas dendamnya. Sementara di gereja, si pendeta yang khawatir pada Katie, dirinya pun mulai menghubungi detektif Kirill, di mana beliau ini sempat menolong Katie tempo hari. Di sini si pendeta melaporkan bahwa dirinya sangat khawatir pada seorang wanita asal Amerika yang sepertinya ia baru saja mengalami tindak kejahatan. Wanita yang dimaksud adalah si Katie, karena si pendeta takut jika Katie melakukan balas dendam kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan pada dirinya. Si pendeta juga bercerita bahwa ia menemukan Bible yang dibawa Katie terbuka di bagian ayat yang membahas tentang pembalasan dendam. Kembali ke Katie. Terlihat Katie
Katie sedang menyekap Georgie di dalam saluran pembuangan itu. Kemudian Katie mulai menyiksa si Georgie dengan cara menyayat pada bagian pipi, kaki, dan perut menggunakan pisau. Kemudian Katie membalurkan kotoran pada setiap luka sayatan tersebut. Setelah itu Katie pun pergi meninggalkan Georgie sendirian. Dan target selanjutnya adalah si Nick. Terlihat Nick sedang berada di klub malam sambil bersenang-senang bersama wanita pengencrot. Namun Nick tidak sadar bahwa gelas yang ia minum sudah diganti oleh Katie. Seketika Nick merasakan mual. Ternyata minuman itu sudah diberikan obat oleh Katie. Nick yang tidak kuat menahan rasa mualnya pun langsung masuk ke toilet. Namun tiba-tiba dari arah belakang sudah ada Katie yang langsung menendang banget si Nick hingga ngajungkel. Kemudian Katie memasukkan kepala Nick ke dalam WC yang penuh dengan tai manusia. Hingga pada akhirnya Nick harus modar dengan kondisi tubuh penuh dengan kotoran. Setelah itu, Katie kembali lagi ke saluran pembuangan dan mulai menyiksa Georgie dengan cara menusukkan luka sayatan itu menggunakan besi. Kemudian Katie ngabekep mulut Georgie dengan kain, sama seperti Georgie lakukan saat masuk ke dalam apartemen Katie. Setelah Katie menyiksanya, sekarang target selanjutnya adalah si Falco, di mana Katie mendatangi gereja yang saat itu sedang melakukan ibadah. Ternyata di sana juga sudah ada si Falco dan Anna. Lantas Katie pun mencoba memancing Falco. Falco yang melihat Katie dari arah belakang seketika terkejut dan segera mengejarnya. Ketika si Falco sudah berada di saluran pembuangan, tiba-tiba dari arah belakang Katie ngegebuk si Falco menggunakan batu hingga pingsan. Dan ketika tersadar, si Falco sudah terbaring di atas ranjang kawat dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Kemudian Katie mulai menyiksanya dengan cara menyetrum tubuh Falco bertubi-tubi. Dan hal ini sama seperti Falco lakukan pada Katie. Katie yang belum puas menyiksa Falco menggunakan alat setrum, dirinya pun memasukkan besi secara paksa ke mulut Falco, di mana besi itu akan mengalirkan listrik tegangan tinggi yang masuk ke mulut Falco. Hingga pada akhirnya Falco pun tewas dengan tubuh yang gosong. You, Falco, need a great... Setelah selesai membalaskan dendamnya kepada Falco, Katie kembali menemui Georgie yang hingga kini masih hidup. Katie juga melakukan hal yang sama pada Georgie, di mana ia memotret Georgie dengan keadaan penuh luka sayatan di tubuhnya. Ya, sama seperti yang Georgie lakukan, yaitu memotret Katie saat dirinya tertidur. Sementara di rumah Anna, terlihat ia baru saja datang, namun Anna dibuat terkejut melihat kondisi rumah yang sudah acak adut. Anna juga mendengar suara musik dari ruangan bawah, di mana musik yang sama saat Katie sedang disiksa sebelumnya. Ketika sudah berada di bawah, tiba-tiba dari arah belakang, Katie langsung mencabok si Anna dan mendorongnya ke lubang bekas kuburan hingga membuatnya pingsan. Saat Anna terbangun, dirinya sudah berada di dalam kotak dan melihat Georgie dalam keadaan penuh luka sayatan. Kembali ke rumah, terlihat Ivan baru saja datang dan dirinya juga dibuat terkejut ketika melihat keadaan rumah yang berantakan. Di rumah itu, Ivan juga tidak melihat keberadaan dari si Anna. Hingga Ivan pun mencoba mengecek ruangan bawah tanah. Di tempat itu, Ivan lagi-lagi dibuat terkejut melihat kuburan Katie sudah jebol tembus ke saluran pembuangan. Dengan membawa senter dan pistol, Ivan memberanikan diri masuk dan mulai menelusuri saluran pembuangan tersebut. Sementara di tempat lain, si pendeta yang sedang bersama detektif Kirill, mereka pun masih membicarakan tentang kondisi Katie. Si pendeta memberitahu bahwa Katie sekarang berada di saluran pembuangan. Kemudian pendeta itu pun menunjukkan ruangan menuju ke arah bawah. Lantas Kirill pun masuk ke dalam untuk menolong Katie. Sementara Ivan yang sudah berhasil menemukan Georgie, namun tiba-tiba dari arah belakang, Katie menghantam si Ivan menggunakan sekop hingga pingsan. Dan saat Ivan tersadar, tangan dan kakinya sudah terikat. Bahkan pelernya si Ivan pun dijepit pada penjepit besi. Namun sebelumnya, Ivan memberitahu kepada Katie bahwa Anna sebenarnya bukanlah ibu kandungnya, yang ternyata si Anna ini adalah wanita yang sering diperkaos oleh ayah Ivan, yaitu si Falco, hingga dirinya reneh dan melahirkan dua orang anak haram, yaitu Georgie dan Nick. Namun Katie bodoh amat tentang penjelasan itu. Ia pun kembali menyiksa Georgie di hadapan Anna. Terlihat Anna hanya bisa menangis ketika anak kandungnya dibunuh di depan matanya. Setelah Georgie modar, Katie mulai menutup kotak itu dan mengunci si Anna di dalam. You have the same experience as me.
Sementara di sisi lain terlihat Kiril masih menelusuri saluran pembuangan itu untuk mencari keberadaan Kathy. Dan sekarang Kathy akan menyiksa Ivan, di mana ia menarik pentil si Ivan menggunakan tang hingga kulitnya sobek. Sama seperti yang dilakukan Ivan kepada Kathy, yaitu mencubit pentil susu si Kathy. Kemudian Kathy pun perlahan-lahan memutar penjepit besi itu hingga membuat player si Ivan pecah. Tentu saja hal itu membuat si Ivan sangat kesakitan yang luar binasa. Bahkan saya yang nontonnya pun ikutan linu. Guys like you died. This could have been avoided if you weren't so... Namun tak berselang lama muncul si Kiril dan melihat Kathy yang sedang menyiksa Ivan. Namun saat Kathy lengah, tiba-tiba Ivan masih bisa bangkit walaupun dengan kondisi kanjut yang pecah, di mana ia mencekik Kathy. Beruntung Kiril berhasil menyelamatkan Kathy dengan cara menembak si Ivan tepat mengenai kepalanya. Tanpa berkata sedikit pun, Kathy pergi meninggalkan Kiril sendirian. Kiril yang mendengar suara wanita dari dalam kotak pun mencoba membukanya, yang ternyata itu adalah si Anna. Kiril pun sangat terkejut karena selama ini Anna dianggap sebagai dokter psikolog. Ternyata ia juga terlibat dalam kasus kejahatan ini. Sementara Kathy sendiri sudah berada di depan kantor kedutaan Amerika sambil berjalan ke arah penjaga dengan wajah tersenyum. Dan film pun anggesan. Menurutku sequel kedua I Spit on Your Grave ini lebih terasa brutalnya daripada sequel yang pertama. Yang bikin puas dari film ini tentunya adalah pembalasan dendamnya yang sangat sadis dak. Meskipun aktor dan aktris di film ini bukanlah artis ternama Hollywood, akan tetapi mereka memerankan tokoh dan karakternya dengan sangat baik, dimana setiap adegan terasa nyata. Dan tentunya film ini sangat cocok ditonton bersama keluarga. Awuk awuk. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di kedalaman Palung. Mariana mengucapkan hatur nuhun dan tidak pernah bosan saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.